Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Wali Allah. Assalamualaikum la ibadatillah tawakkur sawah Allahiz zamah manhajatul wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan zat Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sifat Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan asma Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan af'al Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sirullah Allah yang bergerak. La tataharruku jahratul illa bismillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Istri, anak-anakku, cucu, dan saudara-saudariku sekalian yang berada di semua alam. Pelajari dan hayati rukun 13 dan pelajari dan hayati sifat 20, yaitu sifat Allah. Agar kita masuk dalam ilmu syariat, tarekah, hakikat, dan ma'rifat, ilmu tasawuf, kita tidak ragu-ragu lagi. Saya memberikan satu contoh seperti ta'araf. Ta'araf itu mengatakan fardu. Lagi ta'araf itu menyatakan fardu. Dan yang sebenar-benarnya fardu itu sifat zat Allah Ta'ala, yaitu Nur Muhammad namanya, atau tayin awal wujud Muhammad. Tempatnya tajalli segala roh manusia. Sekali lagi, tempatnya tajalli segala roh manusia. Itulah Nur Muhammad. Ta'yin itu menentukan masuknya waktu solat atau nyata fardu solat. Artinya, af'al Allah Ta'ala pada alam malakut dan jasad Adam itu tubuh kita, dan ada Ta'ala lainnya. Maka sembah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah alif itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Ali, dengarkanlah kataku. Alif itu ibarat sifat zat kepada Allah, jadi ilmu kepada Muhammad, jadi rahasia kepada kita. Itulah alif. Lam awal itu ibarat sifat kepada Allah, jadi nyawa kepada Muhammad,
jadi roh kepada kita. Itulah lam awal. Lam akhir itu ibarat asma kepada Allah, jadi nama kepada Muhammad, jadi zikir kepada kita. Itulah lam akhir. Hadamir. Hadamir itu ibarat af'al kepada Allah, jadi tubuh kepada Muhammad, jadi kelakuan kepada kita. Jadi jelaslah diri kita yang zahir ini berhuruf nama Allah atau alif lam lam ha. Jadi kita bukan Allah. Sekali lagi, diri kita yang zahir ini berhuruf nama Allah atau alif lam lam ha. Jadi kita bukan Allah. Janganlah kamu ragu-ragu dan syahwasan lagi atas hal ini. Sekali lagi, janganlah kamu ragu-ragu dan syah lagi akan hal ini. Bermula syarat. Hakikat takbiratul ihram. Hakikat takbiratul ihram itu hendaklah kita hadirkan hati kepada zat Allah Ta'ala. Terlebih dahulu dengan musyahadah. Terlebih dahulu dengan musyahadah dan muraqabah sebelum mengangkat takbir. Tetapkanlah kata, hendaklah segala hati, tubuh, dan perasaan kita semua harus menghadap dan menuju kepada Allah Ta'ala. Tak kala itu katalah olehmu, usalli. Kita harus mengembalikan amanah Allah Ta'ala yang ada pada kita. Ialah 7 sifat yang menanggung amanah itu, ialah diri kita yang batin. Dan yang mengamanahkan ialah Allah Ta'ala. Maka inilah sebabnya kita ini dinamakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya yang menanggung amanah daripada Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala yang artinya Allah menyuruh akan kamu mengembalikan amanah itu kepada yang punya amanah, yaitu Allah Ta'ala. Maka jadi dan hapuslah dan fana kepada ahlinya. Maksudnya, kembalikan amanah itu kepada yang punya amanah, yaitu Allah Ta'ala. Maka jadilah kamu hapus dan fana, serta keramlah sekalian sifat atabas syariah. Kita di dalam lautan roh Bahrul Qadim. Sekali lagi, sifat atabas syariah, kita dalam lautan roh Bahrul Qadim. Tinggal lagi sifat roh semata-mata. Maka itulah roh ilmu Allah. Maka katalah olehmu, Allahu Akbar. Fana'ul fanalah. Keadaan diri kita yang kehambaannya pada hakikatnya.
maka nyatalah bahwa keadaan zat Allah semata-mata. Inilah yang dikatakan hapus dan fana, lenyap dalam mengangkat takbir. Seperti dalilnya, antal maut qablal maut. Artinya, matikan dirimu sebelum engkau mati. Inilah yang kita suhudkan sehingga sampai kepada salam. Adapun suhud itu memandang dengan mata hati, dan mata hati itu pengetahuan zat Allah Ta'ala dan ilmunya. Ketahuilah, adapun yang sebenar-benarnya ilmunya itu iman kepada kita. Dan yang sebenar-benarnya sir Allah itu cahaya kalam. Saya ulangi, dan yang sebenar-benarnya sir Allah itu cahaya kalam yang tiada berhuruf dan tiada bertempat, yaitu wujud, yaitu wujud zat Allah mutlak. Dengan dalilnya yang artinya tiada bersuara, tiada berhuruf, dan tiada bertempat dan berbekas. Firman Allah Ta'ala yang artinya, apakah mereka itu dijadikan dengan tidak dari sesuatu? Atau mereka itukah yang menjadikan diri mereka sendiri? Tidak, Allah yang menjadikan mereka. Maka yang sampai ilmunya, pengetahuannya, atau yang mengenal, tidak boleh menuduh dan menyangka-nyangka, sebab kalau begitu masih ragu-ragu dan sangka. Maka di sanalah maksudnya. Fana sekalian diri kita, dan nyatalah keadaan baqa zat semata-mata. Baqa zat semata-mata. Barulah kamu syah menyatakan takbir. Dan cara beginilah yang harus kita suhudkan sekalipun di luar ibadah. Maka seperti inilah pakaian segala wali-wali Allah dan sekalian arifin billah, lagi kamil mukamil. Dan inilah yang dikatakan mukarramah takbir. Maka barang siapa dapat memakai mukarramah takbir seperti ini, sekalipun anak berumur 7 tahun, dihukumkan dia itu wali atau aulia yang dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada sekalian ajak pada waktu mati hingga sampai pada waktu hari bait atau berbangkit. Misalnya orang itu tiada merasa mati, seperti sedang tidur jua, lalu
bangun pada waktu pagi pada perasaannya. Seperti firman Allah Ta'ala yang artinya Allah yang menggenggam nyawa, yakni adalah Allah yang mematikan dengan lezat dan nikmat. Mereka tiada merasa apa-apa, matinya seperti perasaan tidur saja. Alhamdulillah, insyaallah kita akan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.